Setelah kembali secara sukarela ke permainan mematikan ini, para peserta mulai menyadari satu hal penting. Di tempat ini, bukan hanya kekuatan fisik yang diuji, tapi juga keberanian, kecerdasan, dan daya tahan mental. Di episode ketiga ini, mereka akan menghadapi permainan yang tampak sederhana. Namun di balik permen bergambar polos itu, tersembunyi tekanan yang bisa menentukan nasib hidup mereka. Inilah alur lengkap dari Squid Game episode 3, Manusia Jerami. Setelah secara sukarela kembali, para peserta kini bersiap menghadapi permainan kedua. Wajah-wajah mereka tak lagi bingung seperti sebelumnya. Mereka sudah tahu, di tempat ini, setiap permainan bisa berarti hidup atau mati. Mereka kembali menjalani rutinitas, bangun di ruangan besar, mengenakan seragam hijau, tidur di ranjang susun, dan dijaga oleh penjaga bertopeng merah yang tak pernah bicara tanpa perintah. Sementara itu, detektif Wang Junho yang menyusup sebagai salah satu penjaga, mulai mengamati sistem dari dalam. Ia mencuri identitas salah satu penjaga yang tak sadarkan diri, dan mencoba mencari informasi tentang kakaknya yang hilang. Di dalam asrama, para peserta tak menyadari bahwa dinding tempat tidur sebenarnya menyimpan gambar-gambar permainan, tertutup oleh ranjang susun yang menempel ke tembok. Gambar tersebut bisa menjadi petunjuk, tapi belum ada yang menyadarinya saat ini. Saat jam makan siang, para peserta hanya diberi satu telur rebus dan sebotol air. Tidak semua mendapat jatah. Terjadi keributan karena beberapa peserta, termasuk Deoksu, preman kekerasan, mengambil makanan lebih dari satu. Situasi menjadi semakin kacau. Seorang peserta yang tak kebagian makanan mencoba melawan, namun dipukul hingga tewas oleh Deoksu. Namun yang mengejutkan adalah, para penjaga tidak menghentikan pertarungan. Mereka bahkan mengangkut mayat peserta seperti biasa, seolah sudah menjadi bagian dari permainan. Peserta mulai sadar, kekerasan antar sesama pun dibiarkan di tempat ini. Hari berikutnya, permainan kedua dimulai. Para peserta dibawa ke sebuah ruangan besar yang didesain seperti taman bermain penuh warna. Di sana, mereka dihadapkan pada 4 simbol, lingkaran, segitiga, bintang, payung. Setiap peserta diminta memilih salah satu simbol, tanpa diberitahu apa permainannya. Karakter utama kita, Gi-hun, memilih simbol payung secara spontan. Sang-woo, yang diam-diam tahu petunjuknya, karena melihat dokter mencurigakan sebelumnya, justru memilih segitiga, bentuk paling mudah. Setelah semua memilih, barulah permainan diumumkan. Mereka harus mengukir bentuk yang mereka pilih dari sebuah kue dalgona, permen gula Korea, tanpa memecahkannya. Jika pecah, mereka akan langsung dieksekusi. Setelah peserta memilih simbol, lingkaran, segitiga, bintang, dan payung, mereka pun dipersilakan duduk di bangku masing-masing. Di depan mereka diletakkan sebuah kaleng logam kecil, tertutup rapat. Suasana mulai terasa sunyi, mencekam, hanya suara langkah penjaga yang terdengar. Lalu terdengar pengumuman, tugas kalian adalah memotong bentuk sesuai pilihan masing-masing dari permen dalgona tanpa merusaknya. Jika permen pecah, kalian akan dieliminasi. Saat tutup kaleng dibuka, barulah para peserta menyadari betapa rumit dan berbahaya tantangan kali ini. Permen tersebut keras, rapuh, dan berbentuk pipih, hanya disertai sebuah jarum tipis sebagai alat bantu. Para peserta langsung mulai bekerja. Yang memilih segitiga dan lingkaran cenderung lebih tenang. Bentuk mereka sederhana dan tidak memiliki sudut tajam, sehingga relatif mudah dipotong. Beberapa bahkan berhasil menyelesaikan tugas hanya dalam waktu singkat. Namun, suasana benar-benar berubah saat perhatian kamera beralih ke mereka yang memilih bintang dan terutama payung. Bentuk payung sangat rumit, memiliki batang kecil, lengkungan tajam, dan ujung yang sangat tipis. Satu gerakan salah, sedikit tekanan berlebih saja, permennya bisa pecah seketika. Peserta yang memilih lingkaran dan segitiga cukup beruntung. Bentuk mereka sederhana dan mudah diikuti. Namun mereka yang memilih bintang dan terutama payung, menghadapi tantangan lebih berat. Bentuknya lebih rumit, lebih tajam, dan butuh ketelitian tinggi. Gi-hun, yang tanpa sadar memilih simbol payung, mulai merasa panik. Tangannya gemetar, dan waktu terus berjalan. Jarumnya hampir menyentuh bagian penting, tapi permen itu sangat rapuh. Ia sadar, satu kesalahan kecil bisa membuat bentuknya patah, dan artinya, ia tidak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dalam keheningan dan tekanan, Gi-hun tiba-tiba memperhatikan bahwa bagian belakang permennya terlihat sedikit mencair karena terkena napasnya. Dari sanalah ia mendapat ide unik. Ia mulai menjilat permennya perlahan. Dengan kelembapan dari air liur,
bagian tepi permen mulai melembut. Permukaan yang tadinya keras kini sedikit demi sedikit bisa diikuti dengan jarum tanpa memberi tekanan berlebihan. Awalnya orang-orang menatap aneh. Tapi saat melihat Gi-hun mulai berhasil menyelesaikan bentuk rumit itu, peserta lain pun mulai mengikuti caranya. Suasana perlahan berubah. Semua peserta yang sebelumnya panik, mulai mencoba menjilat permennya dengan perlahan. Beberapa mulai berhasil menyelesaikan tugasnya. Beberapa terlihat kesulitan. Gi-hun terus berusaha dengan hati-hati. Tetesan keringat membasahi dahinya. Ia tidak tergesa-gesa. Setiap goresan jarum dilakukan dengan cermat, seiring ia melunakkan sisi permen dengan lidahnya. Dan pada detik-detik terakhir, akhirnya, bentuk payung itu berhasil dipisahkan dengan sempurna. Ia mengangkat permennya, dan diperiksa oleh penjaga. Gi-hun dinyatakan lolos. Permainan kedua telah usai. Beberapa berhasil lolos, sebagian lainnya terpaksa mengakhiri langkahnya. Bukan hanya tantangan permainan yang mulai menguji mereka, tapi juga rasa percaya antar peserta yang mulai pudar. Kini, mereka mulai sadar bahwa bertahan hidup di sini bukan sekadar menyelesaikan permainan, tapi juga tentang bagaimana menjaga akal sehat dan tetap jadi manusia di tengah tekanan. Terima kasih telah menyaksikan alur cerita episode ketiga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kamu gak ketinggalan cerita episode berikutnya.